Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas SI 4607. Di sini kami akan menjelaskan tentang ethical hacking untuk part 8, 9, dan 10. Oke, untuk anggota kelompoknya ada Ananda Hersa Tandiabang, kemudian ada Fauzan Nur Rahman, kemudian ada Stevi Dia Putri Natali, dan kemudian dengan saya sendiri Muhammad Fadil Badriansyah. Oke, untuk part 8, melacak email address dengan The Harvester dan Hunter.io. Oke, apa itu The Harvester? Harvester adalah alat yang bisa mencari email dengan cara menggali informasi yang tersedia di internet. Alat ini mencari email yang terkait dengan nama, domain, atau situs web tertentu. Seperti mencari email yang muncul di halaman web atau daftar publik. Oke, The Harvester ini adalah tools yang sudah ada di Linux ya. Oke. Kemudian untuk langkah penggunaan, nah kita dapat ketik komen The Harvester pada Kali Linux untuk mengetahui apa saja The Harvester serta apa opsi yang dapat dilakukan pada The Harvester. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini untuk daftar perintah pada The Harvester. D atau domain menentukan domain yang ingin dipindai. B source memilih sumber pencarian data seperti Google, Bing, Yahoo, Hunter, PGP, dan lain-lain. L limit membatasi jumlah hasil yang akan dikembalikan dari pencarian. S start menentukan halaman pencarian yang akan dimulai. F output file mensimpan hasil pencarian ke dalam file HTML atau CSV. P ports mencari port terbuka yang terkait dengan domain. Kemudian T menentukan jenis informasi yang ingin dicari, misalnya email atau subdomain. N number menentukan jumlah pencarian yang ingin dilakukan. V atau itu menampilkan hasil yang lebih rinci selama penilaian. H menampilkan bantuan dan daftar lengkap opsi yang tersedia. Oke, kemudian kita mencoba The Harvester pada situs dpr.go.id. Nah, ini untuk komennya kita dapat ketik komen The Harvester strip D dpr.go.id strip B all. Nah, perintah tersebut akan mencari alamat email, subdomain, dan informasi terkait lainnya dari domain dpr.go.id menggunakan berbagai sumber seperti Google, Bing, dan Yahoo. Hasil pencarian ini mencakup alamat email yang terdapat atau terkait dengan domain tersebut serta subdomain yang digunakan. Outputnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Stevi Dia Putri Natali dengan NIM 12022233389. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai Hunter.io. Hunter.io merupakan alat yang digunakan untuk menemukan dan memverifikasi alamat email terkait dengan domain tertentu. Jadi misalnya kita ingin mencari atau menemukan suatu alamat email seseorang di perusahaan tertentu. Nah, dengan Hunter.io ini bisa membantu untuk mencarikan alamat email yang kita cari tadi dengan cepat dan biasanya dari halaman web atau database yang tersedia. Selanjutnya untuk langkah-langkah penggunaannya, yang pertama kita membuka browser di dalam Kali Linux dan mengetikkan hunter.io. Nah, setelah itu nanti kita memasukkan domain yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan domain dpr.go.id. Jadi kita tinggal mengetik dpr.go.id pada pencarian emailnya. Nah, setelah itu bisa langsung diklik enter. Nanti akan muncul list email seperti di sini. List email yang terdaftar atau terkait dengan domain yang tadi sudah kita cari. Oke, jadi kesimpulannya The Harvester ini dan Hunter.io ini memiliki layanan yang serupa. Tapi The Harvester ini cocok untuk mencari alat gratis, mengumpulkan alamat email dari berbagai sumber, tapi hasilnya ini masih tidak selalu akurat. Nah, sedangkan kalau Hunter.io ini lebih cocok untuk pencarian email yang lebih relevan dan akurat, serta verifikasi email. Jadi meskipun layanan ini berbayar, tetapi layanan ini juga memiliki fitur gratis dengan fitur-fitur yang terbatas. Kemudian yaitu saya akan menjelaskan mengenai part 9, yaitu membuat tool email scraper dengan Python.
Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu kita harus membuat file. Jadi, di bagian terminal Linux-nya kita ketik komen nano spasi nama dari file yang kita akan buat, nama file Python-nya. Jadi di sini contohnya ada email scraper.py. Kemudian kita melakukan setup atau import library Python. Nah, untuk kode yang ini tuh menampilkan serangkaian import pustaka Python yang umum digunakan untuk web scraping dan pengolahan data. Di mana yang pertama itu ada from collection import deck. Ini tuh untuk mengimport struktur data double-ended queue untuk pengolahan elemen secara efisien di kedua ujungnya. Kemudian yang kedua ada import RI. Ini tuh untuk menyediakan fungsi-fungsi operasi regular expression dalam pencarian dan manipulasi string. Kemudian selanjutnya ada from BS4 import beautiful soap. Ini tuh untuk mengambil parser HTML atau XML yang populer untuk ekstraksi data terstruktur di halaman web. Kemudian ada import request menyediakan antarmuka sederhana untuk membuat permintaan HTTP ke server web. Kemudian yang terakhir itu ada import urllib.pairs. Ini tuh untuk memberikan fungsi-fungsi yang dapat memanipulasi dan mengurai URL yang semuanya bekerja bersamaan untuk membentuk toolkit lengkap untuk mengambil, menganalisis, dan memproses konten dari internet. Oke, selanjutnya di sini ada inisialisasi program Scraper. Jadi kode yang di bawah ini tuh merupakan bagian awal dari program Scraper web yang dirancang untuk mengumpulkan alamat email dari berbagai situs. Jadi prosesnya itu dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan URL awal melalui prompt berbahasa Indonesia seperti ini. Baris pertama ini. Kemudian membuat struktur data berupa deck untuk antrian URL yang akan diproses. 2 set kosong untuk menyimpan URL yang sudah diproses dan alamat email yang ditemukan. Serta sebuah variabel penghitung yang diinisialisasi dengan nilai 0. Secara keseluruhan, ini tuh untuk menyiapkan fondasi program yang memungkinkan akan melakukan crawling melalui berbagai halaman web untuk mengekstrak alamat email yang ditemukan dan menghindari pemrosesan URL yang sama berulang kali untuk meningkatkan efisiensi dari programnya. Oke, selanjutnya di sini ada loop utama program. Jadi kita membuat kode loop utama dalam program Scraper. Nah, di kode ini kita menggunakan while true loop dengan batas maksimal 10 iterasi. Jadi kode yang ini tuh merupakan bagian dari loop utama dalam program Scraper web yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Nah, di dalam blok try ini program menjalankan loop while true yang akan terus berjalan hingga dihentikan secara manual atau mencapai batas tertentu. Nah, untuk setiap iterasi ini menambah nilai perhitungan atau count dan memeriksa apakah sudah mencapai 10 iterasi atau belum. Jika sudah mencapai 10 iterasi, maka loop akan berhenti dengan perintah break. Selanjutnya, kode akan mengambil URL dari antrian dengan URL s.popleft dan menambahkannya ke set URL yang sudah diproses dan memecahkan URL menjadi komponen-komponen menggunakan URL lib.pairs.url split. Nah, program ini tuh nanti akan membentuk URL dasar dengan format skema netlog. Seperti yang terlihat di gambar itu contohnya https //example.com. Nah,
Nanti dia juga akan menentukan jalur URL dengan logika kondisional untuk memastikan bahwa formatnya ini sudah benar. Dan yang terakhir, program akan mencetak pesan memproses URL yang menunjukkan URL mana yang sedang diproses saat ini, serta pastinya akan memberikan informasi kemajuan kepada pengguna. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Ananda Hersetandiabang dari kelas SI 4607 dengan NIM 12022201557. Oke, kenapa try dan accept untuk program scraper itu diberlakukan? Karena yang pertama untuk menangani error HTTP seperti missing schema dan connection error. Lalu yang kedua itu menggunakan regular expression untuk mencari pola email. Yang ketiga itu beautiful soup untuk parsing HTML dan mencari semua link. Dan yang terakhir normalisasi URL untuk menghindari duplikasi. Oke, accept yang menangani penghentian untuk program scraper. Ada 4. Menggunakan keyboard interrupt untuk penghentian yang aman. 2. Menampilkan ringkasan hasil dengan format yang rapi. Ketiga, menghitung dan menampilkan jumlah email yang ditemukan. Dan yang terakhir, output terstruktur untuk kemudahan pembacaan. Oke, selanjutnya untuk menjalankan program scraper, yang pertama itu jalankan dengan perintah Python 3 email scraper.py. Contoh sukses atau contoh berhasilnya ialah mengekstrak 2 email dari domain OXAC UK. Yang ketiga ialah program crawling otomatis hingga 10 URL terkait. Dan yang terakhir, hasil akhir berupa daftar alamat email yang valid. Bisa lihat pada gambar, ada 10 URL dan ada hasil akhir berupa email yang validnya. Oke, untuk part 10 saya akan menjelaskan tentang melacak username dengan Sherlock. Sebelum kita masuk ke codingannya, Sherlock itu adalah alat open source yang digunakan untuk melacak keberadaan suatu username di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan ratusan situs-situs lainnya. Alat ini sangat bermanfaat dalam kegiatan OSINT atau yang kepanjangannya Open Source Intelligence, investigasi digital maupun pengelolaan identitas online. Karena mampu mencari dengan cepat dan efisien hanya bermodalkan satu username saja. Oke, cara downloadnya cukup mengakses link GitHub yang sudah tertera. Lalu masuk ke file desktop melalui terminal. Setelah itu melakukan clone Sherlock untuk dapat menginstalnya. Oke, berikut codingannya untuk cara penginstalannya. Install python strip m pip install strip r requirement.txt. Lalu tunggu dan pindah ke file dengan cd Sherlock project yang sudah tertera pada layar. Oke, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fauzan Nur Rahman. Jadi, setelah tadi kita mendownload Sherlock, kita juga bisa menggunakan beberapa sintak yang ada di dalam Sherlock. Yang pertama itu kita bisa mencari username. Untuk mencari sebuah username, kita bisa menggunakan sintak Python strip m Sherlock terus username yang ingin kita tuju. Untuk temot ini kita bisa menggunakan atau juga bisa tidak. Selanjutnya, terus untuk hasilnya itu bakal karena kita tadi mencari username-nya Telkom University, jadi kita bisa melihat apa aja yang digunakan menggunakan username Telkom University, seperti bisa dilihat ada Patreon itu menggunakan, terus ada Roblox, ada Sketchfab, ada Slack, ada Slides, ada SoundCloud, ada Chatroom. Itu. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada berapa search yang kita hasilkan dari pencarian username Telkom University ini. Itu ada 55 pencarian. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan Sherlock
kita batasin, yang tadi kan kita tidak kita batasin. Nah, sekarang itu kita batasin kayak misalkan Python strip M Sherlock, username-nya itu kita mencari Telkom University. Nah, itu untuk request timeout-nya itu 7. Nah, kita bisa ngeprint semuanya. Nah, dan hasilnya itu bakal seperti ini. Nah, eee, ada beberapa yang not found, tapi tetap ditampilkan di sini. Nah, untuk hasil pencariannya itu ada 56. Selanjutnya, kita juga bisa, melakukan, Sherlock terhadap sebuah terhadap sebuah username itu untuk kita, dan setelah kita melakukan, pencarian, itu kita bisa menyimpan ke dalam folder. Nah, kita itu dengan menggunakan masih sama Python strip M Sherlock, Telkom University, lalu, print all, kita untuk outputnya itu kita tuju ke mana, karena saya menggunakan DC, jadi saya menaruh DC Sherlock. Ini bisa disesuaikan sesuai yang teman-teman ingin tuju. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, di folder C di bagian Sherlock itu ada Sherlock Project. Nah, di sini hasil pencarian tadi itu ada di Telkom University TXT. Kemudian hasil di dalam filenya itu hasil yang username yang telah kita cari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan kelompok saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.